Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang indah bersama Tuhan. Sekalipun di tengah kondisi dan situasi yang penuh dengan ketidakpastian, Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menolong dan memberkati umat-Nya. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur. Bahkan lewat hal-hal yang paling kecil dan sederhana, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami semuanya. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman yang akan kami dengar. Tuhan menolong kami, melayakkan dan menguduskan kami. Bersama dengan semua umat Tuhan di belahan dunia ini. Kami rindu suara Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, karena Engkau Allah yang kekal, Allah yang segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami, kuduskan kami, dan urapi kami, sehingga firman-Mu dimeteraikan dalam seluruh hidup kami. Kami akan mempraktekkan dan melakukannya, dan kami akan dikuatkan dan kami akan ditolong sehingga kami mampu menyelesaikan panggilan tanggung jawab dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya rindu kita belajar tentang apa yang ditulis oleh penulis kitab Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pembacaan firman Tuhan cukup panjang. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku."
Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka sesudah tiba di luar. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Terpujilah Tuhan. Kita telah membaca Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lewat pembacaan kita pagi hari ini, saya rindu kita merenungkan kembali waktu-waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita punya harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak Bapak Ibu, saya mengajak seluruh jemaat yang saya kasih untuk memakai kesempatan dan waktu yang ada untuk lebih banyak berdoa, berjumpa secara pribadi, membangun keintiman dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara berkeluarga, bersama-sama dengan suami, dengan istri, dan anak-anak, sehingga iman, pengharapan semakin diperkuat di dalam Kristus, sehingga kita mampu melewati dan menghadapi tantangan demi tantangan yang masih berlangsung. Berbicara tentang kehidupan doa, saya teringat seorang tokoh yang bernama John Wesley. Sekian tahun yang lalu, tepatnya pada abad 17, John Wesley pernah berkata, Tuhan tidak akan melakukan apapun di sorga selain menjawab doa dari umatnya yang dipanjatkan dengan penuh kepercayaan. Ada seorang hamba Tuhan yang lain, namanya Corrie ten Boom. Bapak Ibu Corrie ini pada Perang Dunia Kedua sempat mengalami kehidupan yang begitu pahit karena ditangkap oleh Nazi, lalu dimasukkan dalam penjara dan mengalami banyak aniaya dan penderitaan. Tetapi beliau berkata, mujizat akan terjadi bila Anda berdoa. Ada seorang hamba Tuhan lain yang bernama Jack Hayford di Amerika. Beliau juga berkata, Tuhan tidak akan melakukan apapun jika kita tidak berdoa. Dan Bapak Ibu ingat, Alkitab juga berkata lewat Mazmur dari Daud bahwa doa adalah nafas kehidupan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 menunjukkan kepada kita bahwa
ketika badai itu datang, pergumulan hidup itu terjadi, maka apa yang seharusnya kita lakukan adalah seperti apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh cerita peristiwa yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini. Di dalam ayat yang kelima dikatakan dengan jelas, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kalau kita melihat kondisi daripada Petrus, ini adalah kondisi yang sangat menyesakkan. Karena dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat disebutkan penganiayaan, penderitaan sedang terjadi dan Petrus dipenjarakan. Hari ini kita juga mengalami pergumulan. Kita juga memiliki masalah. Kita juga mempunyai persoalan di dalam kehidupan kita. Lewat ayat-ayat ini kita diingatkan, sudahkah kita membawa semuanya dan menyerahkan kepada Allah di dalam doa, sehingga kita mendapatkan pimpinan, tuntunan, dan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Petrus adalah pengalaman yang begitu sulit untuk dilupakan. Karena pada waktu itu Herodes ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Lalu Herodes bertindak dengan keras terhadap orang-orang percaya. Bahkan di dalam ayat 2 dikatakan Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, semakin menyukakan orang-orang Yahudi, maka itu semakin menjadi pendorong dan memotivasi untuk melakukan yang lebih daripada itu. Karena itu dalam ayat 4 disebutkan penganiayaan, penderitaan tidak berhenti sampai untuk Yakobus. Tetapi Petrus ditangkap. Bahkan Herodes sengaja membuat Petrus menjadi menderita dan kesulitan. Disebutkan Petrus dipenjara di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, dengan maksud supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Dengan sengaja Herodes ingin menyiksa dan membuat Petrus sangat menderita. Tetapi kita melihat bagaimana Allah memperhatikan, bagaimana Allah peduli dan melihat apa yang terjadi dengan hamba-hambanya, dengan umat pilihannya. Dan ini harusnya
memberikan penghiburan, memberikan sukacita dan ketenangan dalam hidup kita. Dengan apa yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah memperhatikan ketika hamba-hambanya, ketika umatnya mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, dan mengalami badai kehidupan. Dan saya rindu seperti apa yang dialami dan terjadi dengan Petrus ketika di dalam penderitaan dan kesulitan. Ada satu bagian yang tidak pernah mereka lupakan, yaitu berdoa. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca, disebutkan yang berdoa adalah jemaat. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Hari-hari ini adalah kesempatan bagi jemaat untuk saling mendoakan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah jemaat, orang-orang yang sudah dipanggil keluar, tidak melakukan dosa lagi. Dan kita harus saling menguatkan, saling mendoakan. Kita perhatikan ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Disebutkan banyak orang berkumpul, mereka bersatu di dalam doa. Dan disebutkan mereka berdoa dengan tekun. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Jelas dalam ayat 5 dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun. Jemaat dengan tekun. Jemaat dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dan di dalam ayat 12, setelah Petrus keluar dari penjara dengan pertolongan Allah, lewat dikirimnya malaikatnya, mereka masih dan sedang berdoa. Itu artinya jemaat yang berkumpul ini dalam ayat 12, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan mereka berdoa dengan tekun. Sampai Petrus sudah keluar, mereka masih mendoakan karena mereka belum tahu dan belum bertemu dengan Petrus. Jadi sebelum ada penggenapan dari apa yang mereka doakan, mereka tetap berseru dan mereka tetap menyerahkan kepada Tuhan. Ini menjadi satu contoh dan teladan bagi kita hari-hari ini, agar kita juga bertekun di dalam doa. Dan dalam ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Apa yang terjadi ini tidak terlepas dari doa.
bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan peduli dengan orang-orang benar, dengan umat ketebusannya. Karena itu jauh setelah sekian puluh tahun, Petrus menulis di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12 disebutkan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya percaya apa yang dituliskan kembali di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12 ini adalah apa yang Petrus telah alami selain dari Kisah Para Rasul pasal 12, ayat-ayat yang kita telah baca tadi. Tentunya Petrus dan rasul-rasul yang lain pernah mengalami pertolongan Tuhan melalui kehidupan doa mereka. Mereka bisa menyaksikan, dan Petrus dengan sungguh-sungguh meyakinkan kita, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bapak Ibu, kembali di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 tadi. Kalau Petrus berkata bahwa Tuhan melihat, Tuhan peduli dengan orang-orang yang benar. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 disebutkan, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dalam ayat 2 dikatakan, mengapa kalau Allah memperhatikan orang-orang yang benar? Kalau memang Allah mengerti dan peduli dengan kehidupan umatnya, mengapa Tuhan membiarkan Yakobus mati dengan cara yang begitu hina dan keji? Dalam pandangan manusia, dalam pandangan orang-orang yang memusuhi kekristenan, karena Yakobus mati dengan cara dibunuh oleh Herodes. Sedangkan Petrus mengalami pengalaman yang berbeda dari Yakobus. Bagaimana gereja, bagaimana saudara memandang peristiwa ini? Apakah karena Yakobus akhirnya mati, sedangkan Petrus hanya dipenjara, lalu kita berkata Allah sebenarnya tidak tahu apa-apa, dan Allah sebenarnya tidak peduli dengan umatnya? Ini pertanyaan yang sampai hari ini sering kita tanyakan. Mengapa Yakobus dibiarkan mati, sedangkan Petrus diselamatkan? Walaupun awalnya dipenjara, tapi Tuhan kirim malaikatnya untuk melepaskan Petrus. Bukankah kedua-duanya adalah hamba Allah yang penuh dedikasi, dan keduanya diperlukan oleh gereja pada masa itu? Saya percaya satu-satunya jawaban adalah karena Allah adalah Allah yang berdaulat penuh, dan kehendak Allah itu adalah kehendak yang sempurna. Kita
kita tidak akan pernah mengerti. Sejujurnya kita terlalu kecil untuk menyamai Allah. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah mengizinkan Herodes membunuh Yakobus, tetapi Allah menghalangi Yakobus untuk menyakiti Petrus, semua itu adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Bukan gereja, bukan saya, bukan Bapak Ibu. Termasuk dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Bukan suatu negara yang mengendalikan. Bukan orang-orang tertentu yang mengendalikan. Tetapi percayalah bahwa Allah berdaulat atas segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat apa yang kita renungkan saat pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu di dalam keterbatasan yang ada untuk tetap memandang kepada Tuhan, mensyukuri, berserah, dan percaya bahwa doa itu melampaui segala hal yang kita bisa lakukan dan usahakan. Saya ingin menutup khotbah ini dengan satu ayat di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Ayat yang begitu sering kita baca, ayat yang begitu sering kita renungkan. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena itu, marilah kita bertekun di dalam doa. Marilah kita bersungguh-sungguh di dalam doa. Dan marilah kita tetap berdoa. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, hamba-Mu percaya bahwa setiap kami hari ini berkomitmen mau lebih sungguh-sungguh di dalam berdoa. Kami mendoakan anggota keluarga kami supaya tetap percaya, berharap, dan memandang kepada Tuhan. Kami juga mendoakan lingkungan di sekitar kami. Semua boleh diselamatkan dan boleh percaya Kristus adalah juru selamat yang hidup, yang menyelamatkan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tetap di dalam perlindungan, di dalam penyertaan dan pemeliharaan daripada Allah. Kami juga mendoakan semua gereja, semua hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang. Lewat segala yang terjadi, kami sedang dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya ada pertolongan dari Tuhan ketika kami berdoa. Kami percaya ada mujizat dari Tuhan yang akan dikerjakan ketika kami berdoa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami sedang dikuatkan, kami sedang diingatkan, dan kami sedang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan yang telah menolong. Terpujilah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.